Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16 dan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Memahami rencana Allah. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabim, Rehabim memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca pada bacaan pertama, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dibentuk, dan Allah bekerja dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya, Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mengetahui silsilah keluarga Yesus. Namun, di tengah silsilah ini, kita melihat kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti nyata dari rencana Allah yang sempurna. Bunda Maria menerima kabar baik bahwa dia akan melahirkan anak Allah, dan Santo Yosef pun setia mengikuti rencananya. Melalui kelahirannya, nubuat dinyatakan dan janji-janji Allah terpenuhi. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan pemilihan dan anugerah Allah dalam hidup kita. Seperti yang terlihat dalam silsilah keluarga Tuhan Yesus, kerinduan Allah untuk memperbaiki manusia dan membawa penebusan terhadap dosa sangatlah jelas. Selama sepanjang sejarah, Allah telah memilih orang-orangnya dengan kasih dan mengangkat mereka sebagai alatnya untuk membawa kabar baik dan berkat bagi dunia ini. Kita juga diajak untuk memahami bahwa rencana Allah seringkali melibatkan situasi yang tidak kita duga, seperti Bunda Maria dan Santo Yosef yang menghadapi tantangan dalam menjalani rencana Allah. Kita juga mungkin menghadapi hal-hal yang sulit atau berbeda dari apa yang kita harapkan. Namun kita dipanggil untuk tetap setia dan mempercayai bahwa Allah bekerja dalam segala keadaan untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, bantulah kami untuk selalu merenungkan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan berikanlah kami keteguhan iman seperti Bunda Maria dan Santo Yosef untuk tetap mempercayai-Mu dan setia dalam menjalani rencana-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.